Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Imaswati, kelas BKPI 2B, NIM 1915031, Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, dosen pengampu Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan masa bayi 0 sampai 24 bulan yang meliputi pengertian perkembangan masa bayi, yang kedua, aspek perkembangan fisik, yang ketiga, perkembangan motorik, dan yang keempat, perkembangan kognitif. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian perkembangan masa bayi. Perkembangan masa bayi dianggap sebagai masa paling dasar karena merupakan dasar periode kehidupan yang sesungguhnya. Karena pada masa ini banyak sekali pola perilaku, sikap, dan pola ekspresi yang terbentuk. Masa bayi berlangsung 2 tahun pertama setelah periode bayi dilahirkan. Baiklah, itu tadi adalah pengertian perkembangan masa bayi. Selanjutnya materi yang kedua yaitu aspek perkembangan fisik. Perkembangan fisik merupakan dasar bagi kemajuan perkembangan berikutnya. Dengan meningkatnya pertumbuhan tubuh, baik itu berat badan maupun tinggi badan serta kekuatannya, yang memungkinkan anak untuk lebih aktif dan berkembang keterampilan fisiknya, dan juga berkembangnya eksplorasi terhadap lingkungan tanpa bantuan orang tuanya. Pada masa bayi, perkembangan fisik secara jelas dapat dilihat pada 6 bulan pertumbuhannya yang terus bertambah dan semakin pesat. Pada tahun pertama, peningkatan lebih kepada berat badan dan tinggi. Selain itu, yang berkembang ialah proporsi tulang, otot, lemak, bangun tubuh, susunan saraf, dan organ perasa. Kemudian pertumbuhan otak tampak dengan bertambah besarnya ukuran tengkorak kepala. Organ keinderaan berkembang dengan cepat selama proses pertumbuhan bayi dan berfungsi sejak bulan-bulan pertama dari kehidupan tersebut. Itu tadi adalah penjelasan tentang aspek perkembangan fisik. Selanjutnya, perkembangan motorik. Keterampilan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh yang disengaja, otomatis, cepat, dan akurat. Gerakan-gerakan ini merupakan rangkaian koordinasi dari beratus-ratus otot yang rumit. Keterampilan motorik ini dapat dikelompokkan menurut ukuran otot-otot dan bagian-bagian yang terkait, yaitu keterampilan motorik kasar dan keterampilan motorik halus. Perkembangan masa bayi pada aspek motorik ini dapat dilihat dengan reaksi-reaksi spontan yang berulang kali dilakukan dan tidak dikoordinasi. Namun lama-kelamaan akan terjadi secara efektif. Hal itu terlihat pada merangkak, berjalan, dan memainkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Perkembangan motorik kasar adalah aspek yang berhubungan dengan kemampuan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar. Misalkan refleks menggenggam benda, menegakkan kepala, tengkurap, duduk dengan bantuan, dan bertepuk tangan. Keterampilan motorik halus. Keterampilan motorik halus meliputi otot-otot yang ada di seluruh tubuh, seperti menyentuh dan menggenggam. Bayi yang dilahirkan dengan dilengkapi seperangkat komponen yang penting yang akan kelak menjadi gerakan-gerakan lengan, tangan, dan jari yang terkoordinir dengan baik. Meskipun demikian, pada saat baru dilahirkan, bayi masih mengalami kesulitan untuk mengontrol keterampilan motorik halusnya. Keterampilan-keterampilan sederhana seperti menjangkau dan menggenggam ini muncul sekitar pada usia 4 atau 5 bulan dan selama 2 tahun pertama kehidupan bayi. Keterampilan tersebut akan terus semakin membaik. Misalnya, pada mulanya bayi hanya memperlihatkan gerakan yang sederhana pada bahu dan siku, tetapi kemudian memperlihatkan gerakan pada pergelangan tangan, memutar tangan, dan melakukan koordinasi antara ibu jari dan ibu telunjuk. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan tentang perkembangan motorik. Selanjutnya materi yang terakhir yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif mengacu pada kemampuan yang dimiliki seseorang anak untuk memahami sesuatu. Tahap perkembangan kognitif bayi usia 0 sampai 3 bulan berpusat pada mengeksplorasi indera dasar dan belajar lebih banyak tentang tubuh dan lingkungan sekitarnya. Sehingga selama periode ini sebagian
besar bayi akan mulai yang pertama, memperhatikan benda yang bergerak, termasuk wajah ibunya atau benda-benda yang bergerak di sekitarnya. Yang kedua, bisa membedakan rasa manis, asin, pahit, dan masam. Yang ketiga, mampu mendeteksi perbedaan volume dan nada. Yang keempat, menanggapi lingkungannya dengan ekspresi wajah. Pada tahap ini, tahap perkembangan kognitif bayi mulai mengarah pada interaksi dengan lingkungannya. Meskipun seorang bayi belum bisa berbicara untuk menggambarkan konsep seperti lunak, kecil, atau besar, mereka sudah mulai memahami konsep-konsep tersebut menggunakan indera mereka. Selanjutnya, perkembangan kognitif bayi pada usia 3-6 bulan juga meliputi yang pertama, memasukkan benda ke dalam mulutnya untuk mengeksplorasi lebih lanjut. Yang kedua, mulai meraih benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, menikmati permainan seperti ciluk bah, tepuk tangan, mengambil benda, atau menyobek kertas. Yang keempat, membuka mulut ketika melihat makanan. Selanjutnya, perkembangan kognitif usia 6 bulan sampai 9 bulan. Para peneliti telah menemukan bahwa tahap perkembangan kognitif bayi meliputi yang pertama, mampu memahami perbedaan antara benda hidup dan benda mati. Yang kedua, memanfaatkan ukuran relatif suatu objek untuk menentukan seberapa jauh jaraknya. Yang ketiga, menatap lebih lama pada benda-benda yang menggantung di udara atau objek yang membuatnya penasaran. Baik, yang selanjutnya adalah yang terakhir, yaitu tahap perkembangan kognitif bayi usia 9-12 bulan yang meliputi 1. Memainkan permainan sederhana seperti ciluk bah dan petak umpet. Yang kedua, mengenali namanya sendiri. Yang ketiga, mengoceh dengan mengucapkan beberapa rangkaian huruf seperti mama atau mamam. Dan yang keempat, tertarik dengan benda yang bergerak atau yang mengeluarkan suara. Bayi menerima informasi yang sama seperti orang lain di sekitarnya, akan tetapi melihatnya dengan cara yang berbeda berdasarkan pada kemampuan, pengalaman, dan tahap perkembangan kognitif bayi. Di mana tahapan perkembangan keterampilan kognitif dapat berbeda pada masing-masing bayi. Baiklah, itu tadi adalah materi yang dapat saya sampaikan, yaitu pengertian perkembangan masa bayi. Yang kedua, aspek perkembangan fisik. Yang ketiga, perkembangan motorik. Dan yang keempat, perkembangan kognitif. Hanya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menambahkan wawasan kalian semua. Saya mohon maaf bila ada kata dan kekurangan. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Isti Fatona Putri dengan nomor NIM 1915033. Adapun dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan yang saya hormati, Ibu Siska Dwi Paramita, MPSI Psikolog. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan tahun 2020. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan pada anak yang meliputi aspek emosi, aspek sosial, dan perkembangan bahasa pada bayi. Sebelumnya, saya akan membahas dulu yang mana-mana saja yang akan saya bahas terlebih dahulu. Yang pertama itu tentang aspek emosi, dan setelah itu kita beralih ke pembahasan kedua mengenai aspek sosial. Setelah aspek sosial selesai, kita akan lanjut lagi ke perkembangan bahasa bayi. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama mengenai aspek emosi. Perubahan penting dalam perkembangan emosi pada masa kanak-kanak adalah meningkatnya kemampuan untuk membicarakan dirinya dan emosi orang lain, baik itu
keluarganya, orang-orang di sekitarnya, lingkungan sekolahnya, ataupun orang-orang yang dia kenal. Dan peningkatan pemahaman tentang emosi. Jadi jika dia sudah seperti itu, dia sudah tahu dan dia sudah memahami emosinya. Mereka juga mulai belajar mengenai penyebab dan konsekuensi dari perasaan yang dialaminya. Nah, ketika si anak ini sudah berusia 4 sampai anak-anak mulai menunjukkan peningkatan kemampuan dalam merefleksikan kembali emosi mereka. Nah, mereka juga sudah memenuhi standar sosial. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, yaitu yang pertama, keadaan di dalam individu. Apakah anak itu baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Apakah anak itu nyaman atau tidak nyaman? Yang kedua, konflik-konflik dalam proses perkembangan. Nah, konflik-konflik ini sering terjadi di dalam fase-fase perkembangan, sehingga itu yang membuatnya sering meluapkan emosi-emosinya. Yang ketiga, sebab-sebab yang bersumber dari lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekitar, ataupun lingkungan sekolahnya jika anak itu sudah sekolah. Emosi pada umumnya yang sering kita lihat pada anak-anak itu, anak-anak sering marah, takut, cemburu, iri hati, gembira, sedih, kasih sayang, malu, bermasalah, dan bangga. Nah, teman-teman, kita selanjutnya akan beralih ke pembahasan kedua tentang perkembangan sosial. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak, yaitu pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, faktor sekitar. Dan yang ketiga, faktor pengaruh pengalaman sosial. Ada beberapa bagian dalam perkembangan sosial anak, yaitu sejak umur 0,4 sampai 0,6, anak mulai mengadakan reaksi positif terhadap orang lain. Yang kedua, pada usia kurang lebih 2 tahun, adanya rasa bangga, senang yang terpancar dalam gerakan dan mimiknya. Jadi, jika anak itu senang, dapat dilihat dari mimik wajahnya. Yang ketiga, jika anak lebih dari 2 tahun, anak mulai timbul perasaan simpati atau rasa antipati kepada orang lain. Nah, yang keempat ini, anak sudah menyadari pergaulan. Jadi dia itu sudah mengenal pergaulan. Dia mau berteman dengan siapa, itu dia sudah mengenalnya. Nah, teman-teman, ini nih pembahasan selanjutnya yang ibu-ibu, yang orang tua tunggu-tunggu. Selanjutnya yang akan saya bahas ini salah satu momen yang ditunggu-tunggu oleh orang tua, yaitu ketika anak bisa bicara. Sehingga orang tua merasa benar-benar menjadi orang tua karena dia sudah disapa, dia sudah disebut sebagai orang tua. Dia sudah dipanggil mama, dia sudah dipanggil ayah. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas perkembangan bahasa pada bayi, yaitu yang pertama, kemampuan bahasa bayi 0,4 bulan. Bayi yang baru lahir yang usianya baru memasuki 4 bulan hanya mengandalkan tangisan untuk berkomunikasi. Kenapa harus mengandalkan tangisannya? Karena pada bayi tersebut itu salah satu komunikasinya untuk orang tuanya atau berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tangisan sang bayi ini bisa menjadi pertanda bahwa ia sedang lapar, dia sedang sakit, dia sedang tidak baik-baik saja di kondisinya sekarang. Nah, namun teman-teman, tidak lama lagi si kecil mulai bisa memainkan lidahnya, bibirnya, langit-langit mulutnya untuk membuat suatu percakapan. Pada usia ini,
bayi sudah bisa membedakan suara berat sang ayah dengan suara lembut milik ibu. Si kecil juga sudah mampu mengoceh serta menghubungkan beberapa suara dengan gerakan bibir ketika usianya menginjak usia 6 bulan. Yang kedua, kemampuan bahasa pada bayi 4,0 sampai dengan 6 bulan. Memasuki usia tersebut, si kecil mulai bisa berceloteh. Sebentar lagi, ibu dapat mendengar suara yang berasal dari bagian belakang lidah, seperti huruf G dan K, serta yang melibatkan penggunaan bibir, seperti huruf M, huruf W, huruf P, dan B. Ketika menginjak usia 6 bulan, si kecil ini sudah bisa menggabungkan huruf-huruf vokal pada masa ini. Nah, si kecil juga sudah bisa mengingat kata-kata yang sederhana yang sering dia dengarkan. Misalnya, si kecil sering mendengar orang tuanya mengaji. Nah, dia lama-kelamaan dia akan menghafal Al-Quran yang dibacakan oleh sang ayah ataupun sang ibu, sehingga dia bisa menghafalkannya perlahan-perlahan, dan itu dilakukannya berulang-ulang, dan sudah bisa mengenal namanya sendiri pada usia 6 bulan. Jadi pada usia 6 bulan itu sang anak ataupun sang bayi ini sudah bisa mengenal dirinya, mengenal namanya sendiri. Nah, jika dia dipanggil oleh seseorang, dia akan menoleh mengekspresikan wajahnya yang dipanggil. Apakah dia senang dipanggil dengan orang itu, ataupun dia tidak senang dengan dipanggil orang itu. Jadi dia sudah tahu namanya, dia sudah tahu ibunya, dia sudah tahu ayahnya. Dan yang ketiga, kemampuan bahasa pada usia 7-12 bulan, si kecil sudah bisa mengucapkan satu suku kata seperti ma, dia panggil pa, dan dia panggil dada, dan mengucapkan secara berulang-ulang seperti mama, bisa dipanggil papa. Kemampuan ini akan terus berlangsung sampai usia anak 10 bulan. Nah, di usia 9 bulan, si kecil mulai dapat memadukan suara dengan sedikit gerakan tubuh seperti mengangkat kedua tangan dan berteriak. Sambil berteriak, si anak ini menginjak usia 10 bulan, bayi mampu mengendalikan dan mengkombinasikan percakapan-percakapannya. Jadi teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman jika suatu saat nanti teman-teman memiliki anak dan memiliki perkembangan pada anak, teman-teman semua sudah bisa mengenali apa yang terjadi pada anak teman-teman, sehingga teman-teman tidak khawatir lagi karena teman-teman semua sudah mengetahui sebelumnya. Jadi jangan khawatir jika anak-anak teman-teman semua menginjak fase-fase seperti ini, karena itu masa perkembangan seanak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi saya pribadi. Unzur man qala wala tanzur man qala. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kabar teman-teman baik ya. Perkenalkan, nama saya Kenanga Lestari, kelas BKPI 2B, NIM 1915035. Kali ini saya akan membuat video terkait dengan mata kuliah Psikologi Perkembangan. Selaku dosen pengampu adalah Ibu Siska Dwi Paramita, MSI Psikolog. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah dari Psikologi Perkembangan tahun 2020. Terus simak dan tonton video ini sampai akhir. Selamat menonton. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait dengan
tema perkembangan masa bayi usia 0 sampai 24 bulan. Mengenai masalah perkembangan pada bayi di usia 0 sampai 24 bulan ini berupa keterlambatan berbicara dan keterlambatan berjalan. Seperti apa penyebabnya dan bagaimana penanganannya? Umumnya, pada perkembangan masa bayi usia 0 sampai 24 bulan merupakan sebuah usia di mana tumbuh kembangnya mulai terlihat. Namun yang harus kita ketahui juga bahwa permasalahan pada perkembangan masa bayi ini harus dikenali dengan sedini mungkin agar cepat di dalam melakukan penanganan untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sejatinya setiap bayi itu memiliki perkembangan dengan rentan waktu yang berbeda dan cara yang berbeda pula. Nah, untuk itu kita tetap memperhatikan kemungkinan adanya permasalahan pada perkembangan bayi di usianya yang sekitaran 0 sampai 24 bulan. Sebagaimana di video yang saya buat kali ini, kita akan lebih khusus lagi membahas terkait dengan keterlambatan berbicara dan keterlambatan berjalan yang dialami oleh bayi usia 0 sampai dengan 24 bulan. Pertama, pembahasan yang akan saya jelaskan terkait dengan keterlambatan berbicara pada masa bayi usia 0 sampai 24 bulan. Ketika kita berbicara tentang keterlambatan bicara pada bayi, apa sih sebenarnya keterlambatan bicara itu? Nah, teman-teman, keterlambatan bicara adalah ketidakmampuan seorang anak ketika usianya telah mampu untuk berbicara, tetapi terdapat sebuah hambatan yang menyulitkan dia sehingga mengalami keterlambatan berbicara tersebut. Namun, yang harus kita ketahui bahwa bayi memiliki kemampuan berbicara, tetapi terdapat rentan waktu di antara usianya tersebut. Teman-teman, saat bayi memasuki usia ke-3 bulan, dia sudah mampu berbicara, namun kata yang diucapkannya saat berbicara tersebut tidak memiliki arti apapun makna. Nah, setelah dia memasuki usia yang ke-6 bulan, seorang bayi telah dapat berbicara dan kata-katanya sudah dapat memiliki makna seperti mama-mama ataupun baba-baba. Nah, setelah itu, di usianya yang semakin berkembang menjadi 24 bulan, seorang bayi telah memiliki cukup banyak kosakata yang ia gunakan di dalam berbicara tersebut. Setelah kita berbicara mengenai penyebab dari keterlambatan berbicara pada masa bayi, tentu terdapat penanganannya. Disinilah peran seorang ibu di dalam menangani keterlambatan berbicara pada masa bayi. Yang pertama, orang tua itu harus rajin berinteraksi dan berkomunikasi dengan anak sedini mungkin ketika berada dimanapun dan juga kapanpun. Walaupun mereka masih sangat bayi, bahkan belum bisa berbicara sekalipun, seorang ibu dan ayah juga harus rajin berinteraksi karena setiap apa yang kita bicarakan terdapat kosakata yang didengarkan oleh anak. Sehingga ini menjadi bekal bagi anak untuk perkembangan kemampuan bicaranya di masa yang akan datang. Yang kedua, dapat dilakukan dengan orang tua yang rajin membacakan cerita kepada anak ketika masih kecil. Di sini, orang tua yang rajin membacakan cerita kepada anak secara tidak langsung telah membagi banyak kosakata dan meningkatkan kosakata anak menjadi lebih baik lagi yang akan ia gunakan untuk kemampuan berbicaranya nanti. Lalu bagaimana dengan bayi yang memiliki keterlambatan berbicara? Ada beberapa penyebab bayi memiliki keterlambatan berbicara. Yang pertama, gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran disebabkan karena ketidakberfungsian pendengarannya atau terjadi permasalahan pada pendengarannya tersebut sehingga menyebabkan seorang bayi mengalami keterlambatan untuk berbicara. Penyebab yang kedua ada gangguan perkembangan pada otak. Gangguan perkembangan pada otak ini seperti retardasi mental dan gangguan bahasa reseptif dan ekspresif. Mungkin teman-teman sedikit bingung, apa itu gangguan bahasa reseptif dan gangguan bahasa ekspresif? Gangguan bahasa reseptif dia lebih kepada kemampuan untuk memahami bahasa lisan yang dibaca atau didengar. Sedangkan gangguan bahasa ekspresif dia lebih kepada kemampuan untuk mengekspresikan keinginan melalui komunikasi. Penyebab yang ketiga ada gangguan perilaku seperti autisme. Gangguan perilaku seperti autisme ini dapat menyebabkan seorang bayi mengalami keterlambatan berbicara. Dan yang keempat yaitu adanya permasalahan pada organ mulut.
Permasalahan pada organ mulut ini menyebabkan seorang bayi kesulitan di dalam mengucapkan pelafalan kata-kata yang ia gunakan untuk berbicara. Mungkin teman-teman semua sudah cukup paham terkait dengan penyebab dari keterlambatan berbicara pada bayi. Untuk mendiagnosis lebih lanjut lagi mengenai keterlambatan berbicara pada bayi, dapat dilakukan pemeriksaan ke dokter ataupun ke pendekatan multidisipliner seperti dokter anak, dokter THT, dan psikiater anak. Setelah kita mengetahui penyebab dari keterlambatan berbicara pada masa bayi dan juga penanganan yang diberikan, selanjutnya kita akan menjelaskan terkait dengan keterlambatan berjalan pada masa bayi usia 0 sampai 24 bulan. Kita tahu bahwa kebanyakan orang tua mengharapkan anaknya dapat bisa berjalan lebih cepat. Namun kembali lagi bahwa perkembangan setiap anak itu berbeda-beda di setiap waktunya. Anak tentu nanti akan dapat berjalan, walaupun sedikit demi sedikit. Namun di sini orang tua merasakan kekhawatiran atau kecemasan karena merasa bahwa anak yang usianya sudah dapat berjalan tetapi bisa dikatakan mengalami keterlambatan berjalan. Nah, disinilah rasa kekhawatiran dan kecemasan orang tua itu semakin muncul. Mereka merasa bahwa anaknya tidak percaya diri atau bahkan trauma untuk berjalan. Padahal yang sebenarnya terjadi ialah adanya gangguan pada motorik kasar dan ketidakseimbangan yang ringan dan tidak ringan pada anak. Nah, ini berbeda dengan anak yang tidak mengalami keterlambatan dalam berjalan. Anak yang tidak mengalami keterlambatan berjalan saat usianya memasuki 6-8 bulan, dia telah mampu duduk dan merangkak. Saat memasuki usia 12-18 bulan, dia sudah mampu berdiri tanpa bantuan. Setelah usianya bertambah menjadi 18-24 bulan, dia telah mampu berdiri bahkan bisa membawa mainannya yang cukup besar. Disinilah adanya perbedaan antara keterlambatan berjalan dan ketidakterlambatan berjalan pada saat bayi. Anak yang mengalami keterlambatan berjalan pada saat bayi bukan berarti mereka cacat. Mereka hanya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat berjalan sebagaimana anak pada usianya tersebut. Setelah kita mengetahui penyebab dari keterlambatan berbicara pada masa bayi dan penanganan apa yang diberikan, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan keterlambatan berjalan pada masa bayi usia 0 sampai 24 bulan. Kebanyakan dari orang tua sangat mengharapkan anaknya bisa berjalan lebih cepat. Namun kembali lagi bahwa perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Karena keterlambatan berjalan yang biasanya dialami oleh anak memunculkan rasa cemas bahkan khawatir pada orang tua karena seharusnya usia anaknya tersebut terbilang sudah mampu untuk berjalan walaupun sedikit demi sedikit. Namun yang terjadi saat usianya telah bisa dikatakan mampu berjalan, anaknya tersebut belum juga bisa berjalan. Nah, teman-teman, di sini bukan karena anak kurang merasa percaya diri atau bahkan trauma untuk berjalan. Namun yang sebenarnya terjadi ialah adanya gangguan pada motorik kasar dan ketidakseimbangan yang ringan ataupun yang tidak ringan yang terjadi pada si anak tersebut. Mungkin teman-teman sudah banyak yang bertanya mengenai apa yang menjadi penyebab bayi mengalami keterlambatan dalam berjalan. Yang pertama yaitu gangguan kelainan. Gangguan kelainan pada bayi ini menyebabkan bayi mengalami keterlambatan dalam berjalan karena ia tidak mampu menompang berat badannya. Yang kedua, ketidakmatangan syaraf. Ketidakmatangan syaraf ini berpengaruh terhadap motorik bayi. Nah, jika tidak mengalami kematangan syaraf, tentu motorik bayi akan terhambat sehingga ini berpengaruh terhadap keterlambatan bayi dalam berjalan. Yang ketiga ada faktor lingkungan atau kebiasaan. Di sini faktor lingkungan dan kebiasaan yaitu sering menggunakan baby walker secara terus-menerus yang mengakibatkan motorik bayi tidak dapat terlatih ataupun berkembang. Ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan ketika bayi mengalami keterlambatan dalam berjalan. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap fleksibilitas sendi dan kekuatan otot beserta gerakan. Yang kedua, melakukan terapi fisik kepada tenaga terlatih seperti dokter spesialis anak untuk membantu menangani keterlambatan berjalan pada bayi. Ketiga, melakukan hal berupa stimulasi dan intervensi latihan
mengenai keterlambatan berjalan sehingga kemampuan motornya menjadi lebih baik. Yang keempat, orang tua melakukan terapi di rumah dengan menggunakan berbagai media seperti meja atau kursi kecil yang dapat memicu anak untuk dapat berjalan. Mungkin hanya itu penjelasan terkait dengan keterlambatan berjalan dan keterlambatan berbicara yang dialami pada masa bayi usia 0 sampai 24 bulan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.